manajemen ngajak ketemu. Oh dulu diajakin ketemu terus? Iya. Terus ya ada intimidasi lah yang jelas. Ada pressure yang akhirnya gue bilang, aduh gue nggak kuat nih kalau begini nih. Gue cabut deh. Gitu. Intimidasi ya? Intimidasi. Tapi berarti lu yang mengajukan keluar akhirnya? Iya. Gue cabut aja keluar. Karena gue nggak tahan sama situasinya gitu. Gue jalan ke depan. Ada bis gue naik aja, tahu-tahu gue nggak tahu di mana gue nongol. Oh, gue udah kena mental lo ya? Iya kena mental di situ gue. Akhirnya gue ketemu sama label bilang, lo ngapain keluar? Aduh pak, gue nggak bisa. Gue udah nggak bisa kerja kalau kayak gini gitu. Mendingan udahlah anak-anak pakai aja lagu gue aja yang cabut gitu. Jadi akhirnya pas rilis album pertama itu udah nggak ada lo? Udah nggak ada. Langsung lu diganti sama Enda? Iya. Padahal lu yang narik-narikin semua ya? Iya. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Eki. Halo. Eki apa Ki? Eki Hediakto. Hediakto. Wah ini ceritanya nih. Bentar, lu harus tahu. Siapa sih Eki ini? Siapa sih menang? Lu harus tahu nih. Karena kalau lu nggak tahu, siapa sih sebenarnya? Kenapa gue panggil Eki nih kesini nih? Nah ini ceritanya. Jadi Eki ini ibaratnya sama barengan sama Elemen sebenarnya. Malah lebih dulu ya. Gua tahun 2000. Ya, udah 99 sebenarnya. Ya sama Elemen bareng ya. Bareng Elemen. Kita tuh bareng bandnya dulu. Cuman beliau ada di Ungu. Saya di Elemen. Nah beliau juga. Generasinya bareng. Nah dia juga adeknya dari Ronald Gigi. Ya. Drummernya. Nah ini Eki. Om Eki gimana kabarnya? Baik. Lu kemana aja sih ngilang pak? Ngilang bertapa gue. Gila dari peredaran permusikan gue gak ngeliat lu men. Gue gak ngeliat lu men. Bertapa gue. Kalau kakak lu oke lah. Kakak lu masih ada lah selendang kuning di mana-mana masih ada. Lu hilang lu pak. Iya. Gue hilang ya. Pas ketemu lagi gue kaget ada di All You Can Hear Gig. All You Can Hear. Gila gue bilang wah gue udah orang lama. Itu gue seneng banget tuh. Gue ketemu temen-temen. Wah itu hype-nya dapet banget. Kayak ini ya kayak lebaran. Iya. Gue jadi liar gitu. Temen semua ya. Iya. Iya gue ada kakak lu juga kan waktu itu main. Jadi waktu pas acara All You Can Hear Gig ada sekitar 34 band manggung di acara podcast gue ulang tahun waktu itu. Wah gila musisi-musisi lama ketemu semua ya. Itu keren. Kalau menurut gue itu acara paling keren. Mudah-mudahan lah ya nanti ya tahun ini kita bikin lagi. Iya dong. Harus dong. Harus ada next. Iya. Ini Iya. kan kalau ada volume 1 berarti harus ada volume 2. Betul. Iya kan. Oke, Om Eki. Yap. Gue mau nanya nih Om Eki. Gue mesti maju nih kayaknya. Boleh. Om Eki, Yap. lu kan dulu di Ungu nih. Nah lu tuh ngebentuk Ungu tuh gimana sih ceritanya? Kok gue malah nggak tahu tuh. Ungu itu bikinnya. Ini ada versinya ada macam-macam loh. Waktu itu gue Ungu tuh ada si Roman kan. Iya. Si Roman ada ceritanya Roman. Dia tuh dulunya ditarik sama Ungu. Udah jadi tinggal ngisi drum begitu kan. Lu tuh dari awalnya malah? Dari awalnya. Gimana tuh yang ngajak bikin Ungu tuh sama? Dulu gue kan gue satu tongkrongan sama Roman waktu itu. Satu tongkrongan. Terus Roman punya murid namanya Pasya. Si Pasya Drum? Iya. Nah, itu yang nama aslinya Pasya tuh dia? Iya. Oke. Karena si Pasya sekarang namanya Sigit kan? Sigit. Oke. Terus pas ngeband yuk gitu. Kita bikin band yuk gitu. Ayo. Ya udah pilih orangnya. Kebetulan waktu itu gue juga kenal Aryo sama Heri. Wahab. Iya. Aryo Wahab. Oke. Nah, itu panjang tuh ceritanya dari tongkrongan-tongkrongan sebenarnya. Bukan potlot nih ya? Bukan. Oke. Gue nggak pernah nongkrong di potlot mah. Oke. Gue nongkrong di Cempaka Putih. Bigan? Seberangnya Bigan. Oh seberangnya Bigan. Oke. Seberangnya Bigan. Terus akhirnya jadilah gue ketemu Heri, ketemu Aryo, bikin lah gitu. Tapi waktu itu namanya masih Glasses Kacamata. Aryo vokalisnya? Iya. Si Aryo malah belum kesini-sini nih. Iya. Ada Odot juga, jadi gue double gitar waktu itu. Siapa aja? Gue, Aryo, Pasya, Heri sama Odot. Seri bass. Heri bass. Oke. Iya. Udah. Waktu itu Glasses tuh kita akhirnya main Kafe. enggak, bukan main kafe tapi lebih ke acara pensi lah. Oke. SMA. Lagu tapi cover.
Ada cover, ada lagu sendiri. Oh, udah bikin lagu juga tuh? Udah bikin lagu sendiri. Oke. Terus. Begitu ya udah. Kita main sampai di titik akhirnya Odot cabut. Tinggal gue berempat nih. Akhirnya bikin demo nih, kita bikin demo. Oke. Bikin demo terus ini mau diapain nih gitu. Akhirnya ketemu Mas Ius namanya. Mas Ius itu dulu dia MD-nya SK, Radio SK. Oke. Ini si Aryo kita ngomongnya sebelum SOG dia? Sebelum SOG. Oh, sebelum iya. SOG, oke. Dulu bandnya dia tuh 24 Hour. Oke. Namanya. Rock and roll gitu, asik. Ketemu Mas Ius, dibilang jangan Glasses lah namanya, susah jualnya. Masalahnya itu kan Inggris gitu. Gimana kalau Ungu? Mas Ius yang nawarin. Oh, itu yang nawarin nama Ungu tuh dari si dia tuh? Iya, Mas Ius. Kenapa Mas mesti Ungu gitu? Ya karena Ungu kan kayak warna keagungan. Oh, pasti gitu. ini orang lama karena dia sering di Purple. Besar gitu. Tapi boleh juga sih namanya Ungu gitu. Akhirnya ngomong ke anak-anak, gimana kalau namanya Ungu? Oke gitu. Aryo oke, Pasya oke, Heri oke, udah. Kita bikin demo nih, kasih ke Mas Yus. Cuma kita dapat itunya lama. Feedbacknya lama gitu waktu itu sama Mas Yus. Akhirnya mungkin Aryo bete. Udah itu ini juga dia dikejar sama kuliah kan. Terus akhirnya gue cabut deh, gue mesti skripsi ini segala macam gitu. Ya udah. Ya kan nggak bisa dipaksa kan gitu. Aryo cabut. Terus nggak lama Heri juga cabut. Basis cabut juga, Iya, berarti karena tinggal lu iya, dong. Tinggal gue Pasya berdua. Pasya nih. Iya, tinggal gue berdua sama Pasya. Nah, lu kalau pengen tahu Pasya itu kalau di acara Facebooker dia jadi pohon. Yang suka dibully-bully. Iya, oke. Sama Mat Badok tuh dia tuh. Udah tinggal berdua. Akhirnya gue kan waktu itu gue nongkrong masih di Asisi ya, di Tebet. Di Asisi terus gue dikenalin sama Maki. Nah, lewat namanya Jagger. Nah, Jagger ini anak Botlot. Dingin banget. Dikenalin, akhirnya ketemu sama Maki masih pakai baju kantor. Waktu itu dia masih kerja di kementerian lah. Oh, dia tuh orang kantoran ya memang. Iya, orang kantoran. Oke. Maki belum kesini juga Maki. Akhirnya kenalin sama Maki. Gue belum ada vokalis tuh. Nah, Maki mau masuk? Mau. Oke. Karena gue udah ada materi, materi lagu. Udah itu. Belum ada nyanyi nih. Belum ada yang nyanyi. Akhirnya. Basis juga belum ya? Maki masuk. Oke. Terus akhirnya di situ di Asisi itu waktu gue nongkrong ada temen gue bilang, Ki itu keren loh suaranya tuh. Siapa gue bilang? Michael namanya. Serius loh. Coba aja deh. Ya udah gue pakai akustik kan gitu. Nyanyi gitu. Nyanyi. Dia nyanyi. Emang keren sih. Suara keren gitu. Mau gak lo jadi vokalis gue bilang. Oke, coba aja yuk. Udah, dia sering ke rumah. Gue kasih tahu lagunya nih gini. Nah, pas dia ini, oke juga nih. Nah, akhirnya bilang ke Maki, Ki, ada vokalis nih. Keren nih. Tapi dulu waktu itu masih SMP tuh. Siapa? Michael. Oh, vokalis tuh. Oke. Masih SMP ya. Ya udah. Yuk kita langsung bikin demo tuh. Oke. Latihan terus bikin demo. Bikin demo di Bigans. Oke. Hardwood. Iya, bikin di situ. Waktu itu berapa lagu ya? Sekitar 4 atau 5 lagu lah gitu. Abis itu kita itu belum kita kasih ke label waktu belum itu. siapa. Cuma cari gigs, cari panggung. Nah, sampai di titik gua dikenalin sama Genta. Jadi gua sama Genta jalan. Genta tuh Genta mana ya? Genta Gerbi. Oh, Genta. Iya. Oke. Gua dikenalin ke Sigit. Oke, sama si Genta. Si Pasya nih. Iya. Oke. Gua dikenalin Terus Sigit. Bilang, ini keren nih. Dari tongkrongannya udah keren kan, gondrong gitu. Nah, tapi si Michael kan masih vokalis tuh? Iya, masih vokalis gua waktu itu. Oke. Wah, ini keren. Menurut gua waktu itu karena Michael itu masih belum, kan waktu itu kan kita udah
arahnya emang buat rekaman. Kan? Kayaknya ini masih belum bisa diajak ke rekaman, masih sekolah muda, ya. Iya, gue bilang kayaknya masih belum bisa deh gitu. Akhirnya gue ngomong ke Michael, gimana kalau gue, Ungu, kita ini dulu, pisah dulu gitu. Tapi gue janji sama lo, gue bilang, gue janji sama lo, gue akan bikinin lo gitu. Terus Michael akhirnya ya udah, kalau emang itu terbaik buat Ungu ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya udah, gue ke Sigit nih, gue sama si Genta ngobrol sama Sigit. Waktu itu dia sama Nuansa deh, kayak band namanya Nuansa. Terus dari ngomong itu udah keren. Sigit tuh ngomongnya kan, wih keren nih. Dengan logat. Dengan itu mukanya juga, wih jualan nih. Gue ngeliatnya udah, wah ini jualan nih, ini cakep nih. Ya udah gue tawarin, gue ada lagu nih, lo coba dengerin deh gitu. Dengerin sama dia. Asik Ki. Ya udah, yuk kapan lo bisa kita latihan gitu. Ya, akhirnya gue kenalin ke Maki, gue ngomong ke Maki. Waktu itu Pasya ada, tapi Pasya tuh jarang komunikasi gitu, hilang kemana gitu. Akhirnya satu hari kita latihan dengan waktu itu pakai siapa? Pakai Icat. Iya pakai Icat. Drumnya. Iya. Karena gue akhirnya ketemu Icat. Karena Icat tuh. Itu dicabut si itu. Si Pasya ngilang. Ngilang men. Oke. Ya, saat itu ngilang dia. Ya udah, pakai Icat buat latihan nih. Terus ada waktu itu manggung di Pasar Festival deh waktu itu kayaknya. Ya udah, akhirnya pakai Roman karena si Icat juga nggak bisa waktu itu. Pakai Roman, ya Maki bilang, kok pakai Roman sih gitu. Ya, gue bilang Roman keren mainnya, lo coba aja, lihat aja nanti. Juga harus. Karena kan emang gue satu tongkrongan sama Roman. Udah, main lah tuh, walaupun nggak latihan tuh sama Roman. Kayak bisa dia. Nggak, iya, karena emang dia udah tahu lagu-lagu gue kan gitu. Udah, ya wes, akhirnya Roman ngilang lagi karena emang bukan member kan member. Gitu. Akhirnya pakai Icat, jadi waktu itu formasi akhirnya udah gua, bukan Michael ya. Sigit, Maki, buat Icat, terus sama Gatot. Masuk Gatot, iya, keyboard. Oke. Gatot keyboard. Karena gue kenal Gatot tuh udah lama juga gitu, udah dari tahun berapa ya gue kenal dia tuh, dari gue SMA waktu itu. Gue kenal dia. Akhirnya karena keyboardis sejuta umat satu tongkrongan kan, latihan ya. Akhirnya Tot bantuin gue deh, bantuin Ungu, ayo boleh gitu. Yaudah, pertama masih ini belum Ungu tuh. Latihan lama-lama ya, udahlah lu di Ungu aja lah. Ya udah. Iya, dia mah iya aja. Iya, dia mah iya aja. Waktu itu dia sama Yukem, iya, udah macam-macam. Siapa gitu. Ya karena gue lihat, emang anak berbakat nih dia. Iya. Ya kan, ya udah. Bisa backing pula. Bisa backing pula. Jadi emang udah kaya gitu. Maksudnya Ungu dengan adanya dia jadi kaya lagi gitu. Udah kita bikin rekaman. Jadi rekaman yang demo udah nggak dipakai tuh, yang dulu si Pasya dong berarti ya? Iya. Oh iya, jadi sebelum ke album itu ada kompilasi kita. Oh pernah waktu itu masuk ya? Gue jadi loncat-loncat mencerita. Kompilasi. Nah waktu itu kompilasi itu masih kita pas di Bigans tuh. Jadi yang main drum Roman, bass Maki, gua pertamanya masih Michael nih waktu itu. Kita bikin di Bigans. Cuma akhirnya Michael keluar kan, ganti pakai Pasya suaranya. Karena kan kita udah ada audionya kan. Setelah itu masuk ke Warner label. Nah waktu itu kita dipegang manajernya namanya Cuming. Rina Cuming itu istrinya Boyal. Oke. Istrinya Boyal. Boyal mana nih?
ada band. Iya si Boyo tuh si Marshall. Marshall. Iya. Iya Boyo Marshall. Jadi si Rina tuh sempat megang kita Oke. untuk manajer. Minum dulu. Gua sampai skip ya lupa. Ya, akhirnya dari Warner itu kita kompilasi tuh Om Ferdi, kompilasi. Dapat tuh kompilasi. Iya, 2 lagu. Jadi waktu itu lagu Hasrat sama lagu Bunga. Itu lagu lu? Lagu gua dua-duanya. Terus nggak lama dari itu dikenalin sama manajemen yang namanya Bar Manajemen. Ya setelah itu ini rekaman nih, jadi rekaman album pertama Icat, gua, Maki, Pasya sama Gatot. Oke. Ya. Setelah waktu pas rekaman pertama, jadi Icat tuh yang main drum nggak kelar. Dia pokoknya cabut lah. Enggak, bukan cabut, nggak kelar. Dia main tuh nggak kelar. Apa kayak punya pemikiran apa gitu. Jadi main tuh nggak blend maksud lu? Iya. Oke. Nah, jadi waktu itu dipecat loh sama manajemen. Oke. Itu. Setelah itu ya udah. Ini kan harus tetap jalan nih. Ya gue ngubungin Roman. Masalahnya cuma dia satu-satunya yang punya Padahal dia waktu itu mau pergi ke luar negeri loh. Iya, itu gue tahu juga tuh. Waktu itu gue ketemu dia pertama dia mau long trip kan kalau nggak salah ya. Di Best. Iya di Best. Iya, gue ketemu dia tuh di Best. Jadi waktu itu gue sama Gatot, ya emang telepon dia, "Man, lu di mana man?" gitu. Gue di ini nih Fatmawati di Best. Ya udah gue situ ya. Gitu. Ya udah, dia kelar latihan, ngobrol di situ. Man, Ungu lagi rekaman nih. Cuma gue butuh drummer. Cuma lo yang bisa man. Ya, terus ini gue mau jalan nih Ki gitu. Ya tapi tolonglah please lah. Tolongin gue lah. Ya udah, kapan rekaman? Ya dikit lagi rekaman. Udah ini paling besok kalau enggak lusa gue. Ya udah, akhirnya sampai waktunya Roman ngisi. Itu satu shift 12 lagu dia ngisi. Dia ngisi sih gila sih si Roman. Gokil sih kalau menurut gua. Ya penyelamat lah dia. Iya jago kalau Roman jago. Dia feelnya bagus ya. Padahal baru tahu lagunya. Ada yang emang ada dia yang udah tahu. Ada yang emang baru dia tahu. Tapi ya ada dopingnya sih Pak. Ada dopingnya ya kan, waktu itu eranya masih begitu kan Alfred. Apa dopingnya apa? Iya, Chips lah. Chips. Iya. Chipmunks. terus. Itu dia gila tuh kalau udah itu satu shift loh. Bisa kelar semua tuh menurut gua gokil sih. Oke, kelar nggak itu rekaman? 9 apa 12 lagu? 12 lagu. Oke. Kelar. Itu di studionya Anang ya? Anang di Hijau. Hijau, oke. Keluar tuh album? Keluar, akhirnya albumnya keluar. Album keluar? Iya. Kenapa lu nggak ada? Kenapa gua nggak ada? Ya itu. Karena manajemen. Nah itu gimana tuh? Jadi pada saat itu manajemen. Ya. Ada bandnya. Udah jadi. Lagunya lagu lu. Terus gimana tuh konsepnya? Jadi sebenarnya manajemen itu menawarkan kontrak nih. Ada kontrak gitu. Sedangkan kita waktu itu udah kontrak sama label juga. Oke. Ternyata ada kontrak dari manajemen yang isinya sama label gitu. Terus gue lihat, gue pertanyakan ini kan, gue coba tanya sama orang yang ngerti kontraknya gitu. Wah ini kontrak label nih gitu. Gue nanya lah sama beberapa orang yang emang ngerti, sama yang emang generasi kita waktu itu yang emang udah tahu kontrak gitu. Wah ini lo mesti tahu nih, ini lo antara hidup dan mati nih kalau kontrak nih, lo mesti tahu isinya apa gitu. Ya udah. Nah yang gue waktu itu yang gue wanti-wanti adalah pertama Icat dipecat, ya kan? Oh ya walaupun sebenarnya waktu itu gue berat juga untuk melepas Icat gitu kan, tapi gue nggak punya power. Power pada saat itu. Okay. Iya, gue nggak punya power.
Akhirnya gue tanya ini, jadi akhirnya Ungu tuh kebagi 2 kubu untuk bayar. Jadi gue, Roman, Gatot, sama Enda. Jadi Enda itu masuknya kapan Enda? Pas rekaman juga? pas lagi proses rekaman. Oke. Nah, sebelumnya kan karena gue dulu di additional di Bass Jam kan. Oh. Jadi Enda tuh, lo di saat emang gue di Bass Jam, lo bantuin di Ungu gitu. Maksudnya buat latihan atau segala macem gitu. Oh, lu sempet di Bass Jam ya? Seperti Bass Jam. Oke. Akhirnya ya karena udah nongkrong, udah bareng gitu. Ya, kenapa enggak sih kalau lo di Ungu? Oke. Iya. Terus maksud tuh 2 kubu tadi gimana ya? Ya terpisah antara Ada yang setuju sama manajemen, ada yang enggak maksudnya. Ada yang iya. Lu kubu yang mana? Yang enggak setuju. Enggak setujunya maksudnya enggak setuju ada kontrak lagi gitu. Iya. Gue setujunya kalau emang lo kontrak sebagai manajemen, bukan sebagai label. Oke. Gitu. Nah, yang setuju siapa? Maki sama Sigit kayaknya. Waktu itu Sama Pasya? Iya, sama Pasya. Oke. Jadi ya udah, akhirnya di terakhir itu rekaman. Jadi pas gua terakhir itu gua cabut, itu pas rekaman lagu apa gitu ya, lagu pengisian string section waktu itu yang ngisi Saung Jabo, manajemen ngajak ketemu. Oh, dulu diajakin ketemu terus? Iya. Ini di saat lagi proses rekaman, masalahnya kan gue MD-in. Iya. Iya, gue mesti kontrol juga kan gitu. Ini ketemu sama manajemen di situ juga, di hijau juga. Terus ya ada intimidasi lah yang jelas. Intimidasinya gimana? Iya pokoknya ada pressure yang akhirnya gue bilang, aduh, gue nggak kuat nih kalau begini nih. Gue cabut deh gitu. Ya gue mungkin gue nggak bisa ceritain gitu untuk masalah intimidasi ya. Intimidasi. Tapi berarti lu yang mengajukan keluar akhirnya. Iya. Oke. Gue yang cabut. Tapi gue nggak bilang gue mau cabut di situ ya. Gue nggak bilang gue mau cabut gitu. Gue cabut aja keluar karena gue nggak tahan sama situasinya gitu. Gue jalan ke depan. Ada bis gue naik aja, tahu-tahu gue nggak tahu di mana gue nongol. Oh. Gue udah kena mental lo ya. Iya, kena mental di situ gue. Oke, itu yang cabut lu sama Gatot. Oh, Gatot juga ikut cabut? Iya. Ya kan siapa yang gak suka sama manajemen gue? Mereka bilang gitu kan. Ya, gue angkat tangan. Gue sama Gatot yang angkat tangan. Terus gue cabut. Akhirnya gue keluar. Gue pura-pura terima telepon. Gue keluar. Terus gue nggak tahu tuh gue kemana gitu. Akhirnya gue ketemu sama label. Ini yang mungkin nggak tahu sih. Gue ketemu sama label bilang, lo ngapain keluar? Lo nggak usah keluar. Gue yang bikin ini skenario buat label. Bilang, aduh pak, gue nggak bisa. Gue udah nggak bisa kerja kalau kayak gini gitu. Maksudnya nggak nyaman lo ya? Udah nggak nyaman gitu. Udah mendingan, udahlah anak-anak pakai aja lagu gue. Gue aja yang cabut gitu. Jadi akhirnya pas rilis album pertama itu udah nggak ada lo. Udah nggak ada. Sebenarnya lu yang main tapi Iya. Tetap lagu-lagu lu tetap itu. Iya. Lu nggak ada, Guts nggak ada, langsung lu diganti sama Enda. Iya, otomatis kan. Oke, jadi Sigit, Roma, padahal lu yang narik-narikin semua ya. Sinterklas ya kamu ya. Oke. Pada saat itu udah nih, lu jalan akhirnya nggak sama Ungu. Nggak sama Ungu. Jadi Ungu jalan pakai lagu lu tanpa lu, padahal lu yang membuat satu. Oke. Akhirnya lu ngapain? Ya abis itu gue ada band namanya Vena di Musika juga. Jadi mereka ngubungin gue karena gue kan udah nggak di Ungu kan. Mau nggak bantuin gue? Ya udah gue ke Vena akhirnya. Gue rekaman di Musika. Gue keluarin album juga di Musika. Tapi nggak lama sih. Cuma 1 album doang gitu. Setelah itu udah.
gue pelayanan lebih ke pelayanan ke gereja sih, gue di gereja gitu. Jadi lu memutuskan untuk tidak bermusik pada saat itu? Iya. Lu kecewa sama musik di situ? Apa ya? Gue udah rasa percaya sama musik tuh udah. Sama musik apa sama temen? Sama ya pada akhirnya itu efek kemana-mana sih. Gue lebih ya udah. Nah pada saat itu lu hubungan terus ya sama si Ungu? Sama anak-anaknya? Enggak juga, kenapa? Kan pada saat itu lu jadi akhirnya jadi konflik juga sama Ungu pada saat itu? Iya. Nggak enak-enakan lah ya? Iya otomatis. Tapi akhirnya ketemu lagi nih di Musika. Waktu pas gue rekaman di Musika, ketemu sama mereka, tapi mereka udah nggak sama manajemen itu. Udah nggak sama manajemen itu juga? Oh. Iya, dan akhirnya ngobrol di situ. Ya. Nah, kenapa nggak lu masuk lagi ke situ? Kan udah ada Onci. Oh, Onci pada saat itu. Ya, gue cuma bilang, kan gue udah bilang. Gak percaya orang tua sih. Kan gue udah bilang gitu. Maksudnya, ya itu wanti-wanti gue dari awal sebenarnya itu gitu. Sebenarnya ya pada akhirnya kalau ungunya berjalan, gue juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kok gitu. Cuman pada saat itu lu nggak suka situasinya aja. Iya. Nggak suka situasi karena ada intervensi. Kenapa harus begini sih? Intervensi dari manajemen ya? Iya, maksudnya kenapa? Ya akhirnya kita yang diobok-obok nih gitu. Tapi lu kena mentalnya gara-gara manajemen itu atau kaget teman-teman lu bela manajemen itu? Sulit ya. Kok sulit ya? Ya gimana Om? Iya tapi ada gitu-gitunya ya Ben. Pasti ada lah. Ya nggak mungkin bohong lah gue gitu. Maksudnya masa ya udah gue terima aja udah. Mau diapain ya terima aja lah. Gitu aja. Oke. Setelah itu lu ngerjain apa aja? Banyak. Karena gue nggak pernah denger lu lagi kan. Pertama gue pelayanan. Habis pelayanan karena di situ kan di pelayanan playernya kan banyak kan orang timur. Terus akhirnya dikenalin sama orang DPRD Raja Ampat. Akhirnya bikin band untuk lagu-lagu Indonesia Timur. Oh iya. Berarti lu masih bekerja di musik lah ya? Tetap di musik. Masih di musik, iya, cuman lu udah nggak ngapa-ngapain selain itu. Oh oke. Terus akhirnya ada beberapa gue bantu-bantuin ngisi rekaman. Ya lebih ke produksi aja. Gue bikin produksi untuk artis Malaysia. Oke. Jadi selama ini ya tetap gue di musik, cuma gue di belakang layar. Oh lu paling memproduce apa segala macam, atau ngisi-ngisi bareng Mas apa yang gitu kan. Wow, gue nggak tahu loh segitu ceritanya ya. Gue denger ceritanya sih kalau dari versi Roman ya kemarin nih. Ya Roman ditarik pas gue tadinya mau berangkat, akhirnya gue tarik gini. Jadi gue nggak cerita terlalu banyak about Ungu lah. Tapi emang Roman penyelamat di situasi itu. Penyelamat banget dia. Penyelamat Ungu banget. Nah, lu kemarin pas waktu di All You Can Hear Gig, lu main sama Rio Domara sama Bunga. Sama Bunga ya? Iya lo sama Bunga. Ya. Additional player dua-duanya. Tapi dari acara gua lu akhirnya mau bikin project ya? Iya. Sama-sama Thank you ya. Udah ngasih gue semangat lagi. di sama-sama lu bikin? Gue waktu itu pas di tempat lu kan ketemu Robi tuh. Iya. Ki, bikin project yuk gitu. Jadi waktu itu gue masih ngobrol tukeran nomor telepon sama dia. Udah nih acara lo kelar nih. Balik lah. Oh kita kan terakhir? Iya. Sampai makan gorengan. Iya. Gue balik. Dia balik ke Lampung kan. Iya. Hari itu balik ke Lampung gitu. Dia belum nyampe aja dia udah kita bikin project yuk. Iya dia anaknya semangat. Bilang lu nyampe aja dulu di Lampung gitu. Maksudnya lu nyampe aja dulu di Lampung baru kita ngobrol gitu. Daripada lu kenapa-napa di jalan ya kan gitu. Ya udah. Akhirnya dari situ ya kita bikin project lah gitu. Yuk bikin sesuatu lah. Ayolah gue bilang. Kenapa enggak gitu. Ya terus karena gue lihat semangatnya dia, ini kayaknya
trigger gue juga untuk jadi semangat nih gitu. Iya, alhamdulillah. Iya, ya udah, yuk kita jalanin yuk. Si ini namanya apa? Kemarin kan Fighter Syndicate. Ya karena gue ngeliat dia berjuang dari Lampung ke Jakarta, terus Jakarta udah, Lampung. Iya, dia fighter banget. Iya, Terus udah gitu sampai sendirian pernah dia Bangkok. Iya gokil gitu. Maksud gue, wah ini kayaknya gue mesti belajar banyak untuk semangatnya dia nih gitu. Ya udah, kenapa enggak kalau gue belajar untuk itunya gitu. Ayolah Rob. Nah lu sama basis apa? Basis Randu. Si Randu Juliet. Iya. Oh jago tuh si Randu. Pakai kacamata kan? Iya. Mas Randu. Iya. Randu jago. Asik gue seneng main Randu nih. Oh ya keren dong. Iya. Bertiga. Tinggal vokal belum dapat. Oh oke. Ferry membantu. Boleh. Saya mah seneng aja bantu. Mas suara saya udah gini rendah. Ferry juga keren-keren loh. Beneran. Terus ada lagi gue dengar lo bikin lagi juga. Ya project lah. Yang namanya project kan kita ya project sama lagi. Sama Zigas sama si Randy juga Zigas. Baru mau bikin juga. Tapi iya sih. Nah itu sih yang sebenarnya bukan projectnya. Tapi gue seneng lu balik lagi semangat lagi untuk bikin satu band untuk industri ya. Thank you. Bukan untuk itu bener-bener lu mau gue mau berkarya lagi nih. Wah. Gue seneng men. Nah selain itu men, lu in the middle of itu nih ya, Ya gue bikin konten, gue udah mulai ngumpulin lagu gue yang lama. Gitu. Oh iya lagu-lagu lu yang di Ungu aman, masih dibawain sama Ungu? Masih ada yang masih dibawain sama mereka. Gitu. Ya tapi kan lu besarnya Ungu sekarang ya karena lu lah gitu. Salah satunya ada karena lu juga. Untuk mereka jadi besar juga kan perjuangan. Iya tapi memang jalannya sudah begitu. Oh Tuhan ngasih lu untuk bikinin mereka, lu harus cabut karena lu diperluin buat pelayanan dulu mungkin. Buat apa? Ungu dengan jalannya sendiri, patah sendiri. Tahu-tahu harus ketemu gue. Tapi gue bangga loh. Gue bangga maksudnya dengan Ungu sekarang itu perjuangan mereka loh. Gitu. Iya. Itu perjuangan mereka dengan lagunya yang booming gitu. Kalau lagu itu nggak booming kan lagu gue juga nggak didengar juga. Iya. Ya kan? Dia pas lagi main sama gue Pasya pada saat itu kan satu grup motor sama gue. Pas pada saat itu dia dulu, bro ada lagu ini nih. Dan demi waktu itu. Ini enak nih, kasih minor dikit enak nih. Gue waktu itu denger juga. Jadi gue sempet ke base campnya Ungu. Enda bawain, Ki dengerin gitu. Wah ini keren nih Enda. Gitu. Pakai akustik. Gitu. Tapi lu berbesar hati ya. Ya harus besar hati lah. Semuanya kan udah rencananya Tuhan kan. Iya. Kita mau apa? Siap pelayanannya. Pelayanan tuh harus begitu ya. Iya enggak. Mereka maju, gue cukup bangga dengan Ungu yang sekarang. Gue bangga dengan dia udah nemuin titiknya mereka tuh. Gue udah seneng banget. Oke. Pada saat perjalanan itu, lu pernah susah nggak di situ, man? Ya, setiap manusia kan pasti ada susahnya. Cuma gue lebih banyak susahnya kayak. Ya susah senyumin aja. Kalau gue nggak susah senyumin aja lah. Oke. Mau diapain kalau mau susah ya kan? Cuek aja. Waduh. Om Eki ini benar-benar ya. Gue tahu namanya Eki dulu tuh pernah ada Eki dulu yang bikin. Nah gue akhirnya ketemu tuh di All You Can Hear Gig. Dan gue baru tahu bahwa lu adanya Ronald ya, adanya si Onat. Jadi gue bilang gue masih Onat, gue main tapi gue nggak pernah ketemu lu gitu. Dan lu beda circle juga sama si Onat ya? Beda circle, iya. Si Onat mau gimana tuh anaknya? Kemana sih si Onat sekarang? Onat ya di rumah lah paling. Masih jalan sekarang kan lagi naik lagi tuh kemarin dokter PM ya? Iya PM lagi sama dia Pusakata juga kan. Oh Pusakata juga ya? Sama Dirianto juga. Iya. Dia mah session player juga jalan sih ya? Untuk orkestra ya? Iya. Gue belum tuh Nat, lu belum ke gue loh. Iya. Oke, lu sekarang gue denger, lu bikin podcast ya? Iya. Podcast itu apa? Pertama yaitu gue bikin yang emang gue main gitar
sama gue cover lagu-lagu paling. Gue cover lagu-lagu sama Bawain lagu-lagu yang lama. itu gue lagi belajar dari lu nih untuk Jangan gue dong. Om Deddy Kobuzier tuh. Enggak, kalau lu kan emang dari golongan kita. Golongan kita. Makhluk astral ya. Dari golongan kita nih. Ya belajar gue pas ngeliat podcast lo. Wih. Orang-orang lama gitu kan, semuanya orang-orang lama lo kumpulin gitu kan, akhirnya lo jadi All You Can Hear Gigs kan dari itu dulu kan. Ya menurut gue mesti belajar nih dari dulu. Dan abis dari All You Can Hear Gigs lo bikin? Gue bikin. Mantap Pak Men. Kapan gue jadi bintang tamu lo? Soon lah. Iya, anytime dong. Ayolah. Gue sih selalu support orang-orang yang mau berkreatif. Ayo. Gue datengin deh. Gak, iya, mau datengin, mau gue diundang, gue datang Pak. Gue datang Pak. Siapa? Iya gak? Iya. Kemarin gue tuh sama Randy Jiga. Ntar lu. Nama channel lu apa? Eki Hediakto. Nanti gue kasih di linknya di caption gue. YouTube-nya channel Eki Hediakto. Nama programnya? E-Talk. E-Talk. Iya. Oke. E-Talk. E-Talk. Oke. Eki Talk ya kan maksudnya kan? Bukan E-Talk ya. E-Talk ya. Nah nanti di acara E-Talk itu ada ngobrol bareng-bareng musisi. Udah berapa episode? Baru 2. Pertama gue sama drummer, ex drummernya Iwan Fals. Oke. Si Yose namanya. Terus kedua sama Randy Jigas. Sama Randy Jigas. Iya. Kapan lah ke gue lah? Iya. Udahlah. Makanya perlu nih. Ayo dong. Jangan lupa ya subscribe channelnya Om Eki. Om Eki itu Eki Hediakto. Ada linknya di caption gue. Itu dilihat, subscribe. Kita support Om Eki nih. Asik. Dan itu membahas soal apa? Perjuangannya mereka lah. Oh, kalau lu soal perjuangan ya? Iyalah. Berarti soal gimana caranya berjuang untuk mencapai kalau yang ngerti gue. Anak-anak musisi lah ya. Oh, ini bagus nih. Ini belum ada nih gini nih. Jadi tentang gimana fight spiritnya orang-orang itu pada saat lagi naik atau lagi jatuh. Cakep. Berarti kita tahu nih. Kalau saya semangat terus. Kalau saya semangat terus boleh. Gue jadi belajar semangat dari lu juga nih, Fer. Iya, terus terang dari kita ngobrol tadi depan, wih. Ini ilmu baru buat gue. Alhamdulillah. Iya benar. Alhamdulillah. Sharing. Tadi gue habis sharing banyak nih sama Om Eki. Karena Om Eki kan orangnya baik banget ya. Menurut saya baik banget orangnya. Geng cabut ya. Baik, terus udah gitu very humble lah. Itu lu juga WA gua gitu kan. Wah iya oke kita WA-WAan. Terus gue cover lagu lo. Iya, lu cover lagu. Pokoknya seru lah kayak gini. Nah, gue sih seneng kalau lu bikin itu karena memang gue dapetnya apa coba dari podcast nih silaturahmi Pak. Iya. Silaturahmi sama teman-teman lama, sama senior gitu kan. Wah, banyak cerita yang gue dapat banyak banget. Iya. Seneng ya. Seneng banget. Jadi lu aja tuh seneng gue ngeliatnya. Jadi lu tuh enaknya jadi Ferdi ya gitu. Iya bener. Lu kan kalau lihat situnya, lihat uang belanjanya lu pecah malah lu. Iya juga sih. Iya sih, tapi kalau kita ya orang nggak usah tahu yang pusing-pusingnya ya. Iya ngapain. Pokoknya senengnya aja, vibe-nya jadi positif. Jadi positif. Nah itu abang lu bikin lu punya abang bagus lu, konten dulu dong. Iya nanti gua konten. Itu ada anak-anak gua ada si Eja ya yang kan ada si Penyot. Temen lama juga. Ya makanya tuh ada tuh banyak itu udah siapa tuh tim tempur lu tuh suruh datang itu. Berarti gua mesti ngeles dulu nih. Iya udah sama-sama aja ya kan. Iya udah banyak kok. Ada banyak lah di sini tongkrongan sini sih banyak lah anak-anak. Lalu tinggal ngelis aja lah sampai mau. Nah terus udah ada tempat wadahnya Om Ferdi nih. Aduh, keren banget. Alhamdulillah. Asli. Mudah-mudahan. Pokoknya gini ya. Yang kita dengerin dari cerita-ceritanya Om Eki ini yang gue salut adalah dia
membuat sebuah band, dia dia jalanin semuanya, tapi keadaannya membuat lu harus cabut, tapi lu tetap baik sama anak bandnya, lu tetap support mereka. Itu butuh jiwa yang besar. Kadang-kadang orang suka ngambek gitu. Kalau lu masih terus aja, itu bagus banget. Itu bagus banget. Dan hubungan lu masih baik sama mereka, itu Ya buat jarang yang kayak lu mahal lu Pak dijual. Gue jual ya. Kalau disimpan juga nggak jadi apa-apa. Kalau disimpan bener-bener. Iya nggak jadi apa-apa. Justru bikin kita malah tambah merosot ya kan. Bener-bener. Mendingan ya udah. Iya. Ditelan aja udah. Ya emang itu yang terjadi. Iya. Ya lu sekarang harus move on lah gitu ya. Lu apalah bikin apa aja ya. Oke. Gue sih seneng sih denger lu gini. Dan thank you lu udah mau datang ke podcast gue. Sama-sama. Sebenarnya udah lama kita janjian kan. Iya. Cuman memang pas kemarin gue keluar kota terus. Gue bilang gue di atas. Ya? Surabaya, Ambon. Gue bilang di atas tanggal sekian gini. Oke. Akhirnya ketemu. Dan gue juga sebelumnya gue udah denger lu dari si ini kemarin ini. Siapa? Si Robi kan. Udah di podcast gue kan. Ya lu mau bikin lu si Fighter Syndicate. Iya. Wah, gue bilang mantep. Tapi belum keluar. Lu label apa sendiri aja? Sendiri aja dulu lah. Kan bikin materi dulu aja. Kita workshop dulu. Ini kan belum ketemu yang si vokalnya belum ya? Iya. Oke. Gitu kan mesti ngejam dulu kita. Tapi materi gue udah ada. Lu pernah nggak lu bikin sendiri, nyanyi sendiri atau video klip ada lu sendiri ada nggak? Nggak ada. Gue mana bisa nyanyi gue. Kecuali bikin lagu lu bisa. Iya, bikin lagu kan suara kamar mandi masih. Ya kan, sana. Iya. Oke. Nada sumbang gitu gue. Suara kamar mandi Pak. Oh iya, suara air dong. Suara gue kayak air berarti. Oke, thank you man. Lu udah hadir di gue. Thank you banget. Kita ngobrol lagi abis ini. Oke. Thank you banget. Salam buat anak-anak band lu yang baru. Oke. Sama Randy, sama Robi juga. Oke. Sama-sama Randu ya. Randu. Sama bini lu. Kebetulan ada di sini. Oke. Nah ini bininya juga gila nih. Bininya gokil juga. Dia support lakinya nomor keren. Thank you ya sayang. Asik. Thank you sayang. Thank you sayang. Anak lu ada berapa? Anak gue 2. Namanya? Aaron sama Cila. Oh 2. Cewek cowok? Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Oke. Udah sepasang ya? Pasang. Oke. Thank you banget udah datang. Sama-sama. Jangan lupa kalian. Di sini gue kasih Instagramnya. Nanti follow Instagramnya. Dan ada linknya Om Eki untuk podcastnya, untuk lagu-lagunya, cover-coverannya. Lu bisa lihat, ada namanya Itok ya. Itok. Caption gue ada di situ linknya, jadi lu lihat, lu komen. Oke, lu subscribe juga. Pokoknya semua yang ada di sini lu ikut aja. Ada covernya lagu Om Ferdi. Nanti sekali waktu gue nyanyi bener nih. Harus dong. Dan yang udah nonton dari depan sampai habis, thank you banget. Gue appreciate banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya dinyalakan. Oke, bye-bye. Bye.